Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Yuk kita bahas lagi soal-soal kompetensi teknis guru BK untuk P3K. Nomor 1. Menurut pernyataannya, Jahwa mengalami posisi yang sangat tertekan di rumahnya. Jarang komunikasi langsung dengan kedua orang tuanya. Ia sedikit lebih dekat dengan kakaknya. Zahwa di rumah lebih diposisikan sebagai pembantu rumah tangga, hingga akhirnya semua bergantung kepada bantuan Zahwa. Namun, Zahwa merasa tidak dipenuhi kebutuhannya seperti pakaian sekolah, buku-buku sekolah, dan kebutuhan pribadinya. Di sisi lain, orang tua Zahwa sering mengusir Zahwa dari rumah apabila Zahwa tidak menuruti keinginannya. Zahwa marah dan berbagai perasaan di dalamnya yang belum mampu diungkapkan kepada orang tua. Saat itu, Zahwa berniat untuk bunuh diri. Apa yang dilakukan Anda sebagai guru BK? A. Guru BK memberikan teknik konseling relaksasi untuk membuat Zahwa lebih rileks sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat. B. Guru BK menindaklanjuti dengan teknik konseling bangku kosong sehingga Zahwa dapat mengungkapkan apa yang dirasakan terhadap orang tuanya. C. Guru BK melaporkan kepada kepala sekolah terkait masalah Zahwa dan segera dilakukan konferensi kasus. D. Guru BK melakukan home visit bersama wali kelas. E. Guru BK bekerja sama dengan lembaga psikologi untuk melakukan tes kesehatan jiwa. Nah, teman-teman, coba kalau udah tahu jawabannya, skip dulu. Yuk. Kalau menurut aku, ini jawabannya ada di option B. Guru BK menindaklanjuti dengan teknik konseling bangku kosong sehingga Zahwa dapat mengungkapkan apa yang dirasakan terhadap orang tuanya. Nah, di sini nggak kebayang ya kalau misalnya ada siswa yang benar-benar mengalami hal seperti ini. Merasa tertekan dengan kondisi di rumahnya, nggak kebayang betapa hancur hatinya gitu kan. Dan yang satu lagi yang menjadi tujuan kita adalah psikologisnya yang akan semakin buruk gitu kondisi psikologisnya kalau tidak kita bantu. Nah, di sini ada kata kunci yang menunjukkan bahwa Zahwa ini perlu penanganan segera karena di sini ia berniat untuk bunuh diri. Nah, karena berniat untuk bunuh diri, jadi guru BK harus peka nih. Ada hal yang melatar belakangi suatu hal yang membuat dia sangat tertekan. Ternyata kan dari riwayat soalnya bahwa Zahwa ini tinggal dengan orang tua angkat, dijadikan sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya. Semua dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, kakaknya kan gitu. Kemudian Zahwa juga kalau nggak nurut bakalan diusir katanya gitu kan. Nah, satu lagi di sini Zahwa marah katanya, dengan berbagai perasaan di dalamnya yang belum mampu diungkapkan. Berarti rasa tertekan ini karena adanya perasaan atau pembicaraan yang belum mampu ia ungkapkan kepada orang tuanya. Maka mungkin salah satu cara yang tepat untuk membuat Zahwa ini bisa mengurangi rasa tertekannya adalah dengan komunikasi. Karena rasa depresi, rasa tertekan itu akan mudah terluapkan atau akan mudah bisa diketahui apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya itu dengan komunikasi gitu. Komunikasinya bisa dengan cara teknik kursi kosong di sini diperankan sebagai kedua orang tuanya. Ketika kursi kosong tersebut adalah sebagai orang tuanya, apa yang ingin Zahwa katakan gitu kan? Nah, nanti kan terungkap semua yang diungkapkan Zahwa itu adalah hal yang ada dalam hatinya yang membuatnya marah, emosi setiap hari kan gitu. Nanti ketika sudah diungkapkan maka kita tahu sebenarnya ini loh yang membuat Zahwa tertekan sehingga ia sampai ingin melakukan bunuh diri gitu kan. Nah, kemudian ketika posisi kursi kosong tersebut diposisikan sebagai Zahwa, apa yang ingin Zahwa respon dari apa yang diungkapkan ayahnya yang diharapkan gitu.
gitu ya. Menurut aku optionnya ada di B. Nah, teman-teman, menurut aku kalau option A ini kurang tepat karena di sini tekniknya adalah relaksasi. Biasanya teknik relaksasi itu digunakan untuk orang-orang yang sedang mengalami kecemasan yang berlebih gitu. Jadi harus direlaksasikan dulu. Biasanya gitu. Nah, kemudian kalau C ini terlalu frontal ya, langsung melaporkan kepada kepala sekolah gitu. Sedangkan kan anak tersebut mungkin ingin dijaga privasinya. Tapi kalau misalnya sudah ada niatan untuk bunuh diri, kita emang harus ada tindakan. Nah, tindakannya itu melakukan konseling dulu. Nanti setelah itu apabila masih ada niatan untuk bunuh diri, maka kita melakukan kolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tuanya, sehingga nanti akan ketemu titik temu penyelesaian masalahnya. Nah, teknik kursi kosong ini juga akan efektif apabila konselor atau guru BK-nya sudah memahami tata cara atau step-step melakukan teknik kursi kosong ini dengan baik gitu. Dan memang rata-rata semua konselor sudah bisa secara umum melangsungkan teknik konseling kursi kosong. Kita lanjut nomor 2 ya teman-teman. Pak Dudung hendak melakukan asesmen untuk melihat sejauh mana peserta didik dapat mengenal kemampuan yang dimiliki dirinya secara multitalenta. Pak Dudung meyakini bahwa semua peserta didik adalah orang yang unik, yang memiliki kemampuan dari sudut yang berbeda-beda. Dari asumsi tersebut, instrumen yang cocok digunakan adalah A. Menggunakan instrumen AUM-PTSDL sebagai salah satu awal mengetahui masalah yang dialami peserta didik. B. Bekerja sama dengan lembaga psikologi menggunakan instrumen tes skolastik agar mengetahui kemampuan dasar peserta didik. C. Menggunakan instrumen tes intelijensi WISE agar mengetahui IQ peserta didik. D. Bekerja sama dengan lembaga psikologi menggunakan instrumen tes diferensial aptitude test. E. Menggunakan instrumen non-tes berupa angket terbuka tentang kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau menurut aku ini jawabannya ada di option D. Bekerja sama dengan lembaga psikologi menggunakan instrumen tes diferensial aptitude test. Kenapa? Karena Pak Dudung ini ingin menilai multitalenta peserta didiknya, yaitu kemampuan peserta didik dalam bakat-bakat tertentu, bakat relasi ruang, bakat verbal, bakat numerikal, bakat klerikal, bakat abstrak, kemudian bakat jabatan gitu kan. Dan ada beberapa hal lagi yang menjadi salah satu karakter dari tes differential aptitude test. Nah, selain itu di sini juga kita bisa lihat kalau option A ini tidak tepat karena ini lebih ke instrumen AUM-PTSDL itu masalah belajar. Sedangkan yang menjadi sasaran Pak Dudung adalah ingin melihat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda gitu kan. Yang selanjutnya B ini sudah benar nih, Pak Dudung bekerja sama dengan lembaga psikologi karena yang berhak melakukan tes skolastik itu adalah lembaga psikologi dengan guru BK yang sudah tersertifikasi untuk yang memiliki sertifikat atau kelegalan untuk melakukan tes psikologi gitu. Tentunya dengan melakukan pelatihan dulu ya guru BK-nya. Kalau yang C ini kurang tepat karena menggunakan instrumen tes dan tidak ada kerjasama dengan lembaga tes psikologi gitu kan. Di sini juga melakukan tes intelijensi Whistler atau WISE gitu kan. Ini untuk orang dewasa kalau WISE itu. Jadi kurang tepat. Karena yang diminta adalah untuk mengetahui keunggulan peserta didik yang berbeda-beda gitu. Yang D ini udah kalau menurut aku tepat
karena ada tes bakat diferensial aptitude test. Kalau menggunakan instrumen non-tes berupa angket terbuka tentang kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Bisa digunakan angket terbuka ini, hanya saja standarisasinya kurang karena angket terbuka ini tidak seperti tes bakat diferensial gitu. Angket terbuka hanya meminta argumen dan pendapat atau berupa isian dari responden untuk nanti kita olah datanya gitu. Sedangkan kalau differential aptitude test ini udah terstandarisasi dan ada beberapa yang menjadi pertimbangan untuk digunakan gitu. Sebagai seorang guru BK harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik melalui penggunaan assessment, baik dengan menggunakan instrumen tes ataupun non-tes. Berikut ini beberapa instrumen tes yang tidak termasuk tes intelijensi adalah A. Tes Binet-Simon, B. Tes SPM Standard Progressive Metric, C. Tes SAT Scholastic Aptitude Test, D. Tes CFIT Culture Fire Intelligence Test, E. Tes DAT Differential Aptitude Test. Jadi jawabannya adalah ada pada option E, karena di option E ini adalah tes bakat diferensial ya. Ini masuknya ke tes bakat, bukan tes intelijensi. Kalau Binet-Simon itu tes intelijensi. Standar progressive metric juga untuk mengetahui intelijensi seseorang gitu, dengan kemampuan mental seseorang kan, kemampuan dasar untuk memecahkan masalah. Kalau SAT juga Scholastic Aptitude Test ini adalah tes intelijensi, biasanya bisa berupa tes-tes untuk masuk perguruan tinggi kayak di SBMPTN, itu kan ada tes skolastiknya gitu. Nah, kalau CFIT ini berupa culture fire intelligence test. Jadi intelijensi yang diketahui dari culture yang terbiasa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, termasuk tes intelijensi juga. Jadi yang bukan tes intelijensi adalah hanya di option E. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 4. Penelitian tindakan bimbingan dan konseling hendaknya dilakukan ketika guru BK menemukan masalah dalam pelayanan terhadap peserta didik. Hal itu secara berkala hendaknya dilakukan oleh guru BK. Tujuannya adalah A. Agar guru BK dapat naik pangkat golongan dengan cepat. B. Agar guru BK dapat memperbaiki pelayanan yang kurang efektif. C. Agar guru BK dapat diakui eksistensinya oleh guru mapel dan kepala sekolah serta pengawas. D. Agar menambah angka kredit pada kenaikan pangkat yang dilakukan oleh guru BK. E. Agar guru BK menjadi rajin menulis karya ilmiah. Jadi jawabannya adalah ada pada option B. Kenapa di option B? Karena PTBK atau penelitian tindakan bimbingan dan konseling adalah berawal dari masalah yang dialami oleh guru BK, di mana masalah tersebut itu adalah berkaitan dengan pelayanan BK yang kurang maksimal. Jadi dilakukanlah PTBK ini agar guru BK dapat memperbaiki pelayanannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, PTBK ini tidak bisa dilakukan hanya satu siklus, karena tahapan PTBK ini kan ada 4, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi. Nah, setelah refleksi, maka diketahui hasilnya dan dievaluasi sehingga mengetahui apa nih kelemahannya dari metode yang dilakukan pada siklus pertama. Apakah masih ada kekurangannya yang harus diperbaiki atau berapa banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Disitulah nanti akan muncul pada siklus kedua perbaikannya. Sehingga nanti hasilnya akan maksimal dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada peserta didik.
Efektif itu artinya ya sesuai sasaran gitu ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik pelayanannya gitu. Nah, di sini juga ada kata kuncinya bahwa PTBK itu adalah guru BK menemukan permasalahan dalam pelayanan. Berarti yang tujuannya itu berkaitan dengan pelayanan ya, yang di antaranya adalah memperbaiki pelayanan yang kurang efektif. Ya walaupun pada intinya di option A juga memang untuk dapat mempercepat kenaikan pangkat bisa, kemudian untuk meningkatkan eksistensi juga bisa, tapi ini terlalu ekstrim sih pernyataannya. Kemudian di D juga menambah angka kredit, ini jelas bisa. Kemudian E, agar guru BK menjadi rajin menulis karya ilmiah juga bisa. Cuman ini kurang tepat karena pada settingnya adalah menemukan permasalahan dalam pelayanan terhadap peserta didik. Jadi ya tentunya tujuannya juga berkaitan dengan pelayanan peserta didik gitu. Ya, walaupun dibalik itu semua mendukung pada karir guru BK itu sendiri gitu. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ulpi, kelas 12 IPS 2 sering terlihat murung karena insecure terhadap kondisi dirinya yang merasa gendut. Padahal Ulpi tidak gendut, itu hanya persepsinya saja. Apa yang dilakukan Anda sebagai guru BK? A. Panggil Ulpi dan berikan obat penurun berat badan yang direkomendasikan oleh dokter. B. Berikan saran kepada Ulpi untuk datang ke ahli gizi dan mengkonsultasikan masalahnya. C. Mengedukasi Ulpi untuk melakukan diet sehat bersama-sama dengan guru BK. D. Memberikan informasi berupa tinjauan pustaka tentang berat badan ideal dan bangun konsep diri bersama teman-teman kelasnya. E. Memanggil orang tua Ulpi untuk bekerja sama memantau kondisi Ulpi agar tidak memurung lagi. Jadi jawabannya adalah ada pada option D. Ini udah jelas ya teman-teman, karena di option A ini nggak mungkin juga gitu kita ngasih obat, nanti kan kesinggung Ulpinya. Dan Ulpinya sebenarnya juga kan nggak gendut kan, dia cuman perasaannya aja insecure sama kondisinya gitu, padahal itu cuman perasaannya aja, persepsinya. Yang kedua, berikan saran kepada Ulpi untuk datang ke ahli gizi mengkonsultasikan masalahnya. Bisa, tapi ini terlalu hal seperti ini tuh maksudnya nggak harus langsung ke ahli gizi. Kalau kita bisa menangani sendiri, maksudnya bisa merubah persepsinya Ulpi, ya udah selesai kan masalahnya gitu. Kemudian yang C, mengedukasi Ulpi untuk melakukan diet sehat sama-sama guru BK. Ini juga kurang tepat kalau menurut aku. Kalau di D ini tepat karena di sini diberikan pustaka, jadi biar si Ulpinya ini literasi gitu loh tentang berat badan ideal itu seperti apa, apakah dirinya udah ideal apa belum. Kan tentunya kalau cuman perasaannya aja pasti kondisi badannya itu ideal kan, itu cuman perasaannya aja. Kemudian membangun konsep diri bersama teman-teman, membuat mereka teman-temannya itu menilai Ulpi, apakah Ulpi ini gemuk atau tidak. Karena kalau terlihatnya tidak gemuk, ya pasti teman-temannya juga melihatnya tidak gemuk gitu. Jadi kita bangun konsep diri bersama teman-temannya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.